Kalau sebelumnya kita udah bahas Batara Guru, penguasa para dewa, dan Semar yang sederhana tapi penuh kebijaksanaan. Kali ini kita bakal bahas sosok lain yang gak kalah menarik, yaitu Sang Hyang Antaga, atau lebih dikenal dengan nama Togok. Dalam tradisi Jawa, Togok disebut sebagai kakak tertua, tapi di tradisi Sunda justru dianggap sebagai adik. Jadi ada perbedaan cerita, tapi intinya sama. Togok adalah bagian dari garis keturunan dewa yang punya tugas penting di dunia. Nah, yang bikin Togok ini unik adalah penampilannya. Kalau Semar digambarkan sederhana, cenderung aneh, bahkan sering jadi bahan lelucon. Togok justru sebaliknya. Dia digambarkan punya tampilan yang berwibawa, dengan pakaian yang bagus, gagah, rapi. Sekilas, orang bakal lihat Togok sebagai sosok yang keren dan berkelas. Tapi justru disitulah makna simboliknya. Karena meskipun berpenampilan meyakinkan, Togok tetaplah tokoh yang ditugaskan untuk mendampingi para raja yang lalim, para tokoh yang condong ke jalan angkara murka. Dia bukan penjaga dharma, tapi justru sering berada di sisi adharma. Ironisnya, meskipun dia kadang memberi nasihat bijak, kata-katanya sering diabaikan. Karena pada akhirnya, tampilan luar yang gagah itu gak selalu berbanding lurus dengan isi hati dan perannya. Dari Togok kita bisa belajar satu hal, sederhana tapi dalam. Don't judge the book by its cover. Kadang orang yang terlihat bijak, rapi, dan berwibawa bisa jadi justru berada di jalan yang salah. Sebaliknya, orang yang terlihat sederhana, remeh, bahkan lucu seperti Semar justru jadi penjaga kebenaran. Dan mungkin itu pengingat juga buat kita semua. Dunia ini selalu punya dua sisi terang dan gelap, Semar dan Togok. Tugas kita belajar untuk ngerti, lalu milih jalan kita sendiri. Sometimes life emang penuh illusion. Not everything that looks fancy itu benar-benar valuable, and not everything that looks humble itu worthless. Jadi deep down it's about purpose, bukan cuman appearance.